Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perubahan, salam kedaulatan rakyat. Ini saya juga tidak hanya itu yang besar-besar. Saya nyorotin Pak, yang kecil Pak Dirjen. Ini namanya gelang haji. Ini produk tempat lahir saya. Adanya gelang haji dan logam ini ya, itu karena jamaah waktu itu ada korban bakaran Mina, identitasnya tidak ada pada waktu itu. Sehingga putuslah dengan nama pemerintah membuat, karena tentara Amerika yang ada di Vietnam kalah hanya membawa gelang identitas, di sini dibuat seperti ini. Dulu ini yang buat itu Pak, ketua yayasan saya, Sultan Agung di Jepara, dikasih proyek oleh Kementerian Agama pada waktu itu. Ya, sekarang sudah kemana-mana. Sama selingkuhannya. Harganya Pak, di sini saya lihat Pak Dirjen bantah ucapan saya di sosial media. Ini 30.000 sama glasirnya 5.000 Pak. Saya kemarin tak undang, panggil itu yang buat gelang haji yang dia ngerjakan dari proyek. Kamu dapat berapa? 221.000. Berapa Pak? 1,2 miliar Pak. Gelang ya. Dia suruh ngasih 200.000 pada yang pemenang tender masih sepegang 1 miliar. 1 miliar kamu ini hanya untuk buat apa? Enggak Pak, saya masih di embarkasi sana. 1 miliar Pak. Ini mohon dikoreksi, ini tendernya vendornya siapa? Vendornya orang Kemenak sendiri atau siapa? Kalau saya hitung 35.000 kali 221.000, 7 miliar Pak. Ini soal kecil, tapi tadi saya sampaikan, saya ini pengusaha, dari kecil saya hitung. Ya. Harganya ini ya di sana 5.000 lah. Anda kita hitung aja, 1 miliar ya dibagi ya 221.000. Sahabat EC Channel semua, luar biasa ya. Gus Yakut kemarin mengusulkan di depan DPR untuk menaikkan biaya haji dari 39 juta ke 69 juta. Nyaris 100%. Dan yang luar biasa apa? Menak mengusulkan biaya haji ini naik menjadi 69 juta. Alasannya adalah demi penuhi prinsip keadilan. Apa? Demi prinsip keadilan, rakyat makin disusahkan. Kalau nggak salah ya, saya pernah dengar juga Pak Gus Yakut itu bilang, ya kan haji untuk bagi yang mampu saja. Bukan itu persoalannya. Bagaimana pengelolaan dana haji? Kita dengar tempo hari ya, di era sebelumnya, itu sudah katanya sudah dimain-mainkan, dikorupsi itu. Kan ngeri kalau ini kejadian lagi. Tempo hari ada kasus korupsi apa pembuatan pencetakan Al-Quran. Astagfirullahaladzim. Tapi yang luar biasanya ini karena menggunakan alasan demi prinsip keadilan dari kabar di Detik News dan saya kira di berbagai media berita yang lainnya pun juga sama. Kok bisa dengan alasan demi keadilan? Ini naik 39 juta. Mau apa ini, mau digimanain lagi dananya? Di satu sisi itu. Sisi lain, kemarin kita dengar juga pemerintah Pak Jokowi bilang akan mensubsidi mobil listrik sebesar 80 juta. Ini juga sama, demi keadilan. Keadilan versi siapa kalau begitu? Menak usul biaya haji naik menjadi 69 juta demi penuhi prinsip keadilan. Prinsip keadilannya sebelah mana? Adilnya buat siapa? Ini yang kemudian Astagfirullahaladzim. Gimana ya nyikapin pemerintah? Menteri Agama Yakut Khalil Kaumas mengusulkan biaya perjalanan ibadah haji yang ditanggung jemaah naik menjadi 69 juta sekian.
Kenaikan ini disebut untuk memenuhi prinsip keadilan dan keberlangsungan dana haji. Padahal kita tahu sahabat semua ya, ini kan antriannya sekarang sudah sampai puluhan tahun. Dana udah masuk di, kalau hitungan yang dulu kan setengahnya lah, berapa, 25 juta kalau nggak salah. Dan itu kali berapa? Kali berapa juta? Kan dana abadinya saja juga luar biasa. Belum uang yang disimpan di, yang menunggu berangkat ini, konon katanya sempat mau dipakai untuk membuat struktur apa, ya sarana prasarana pemerintah lah, infrastruktur. Dosa nggak ya itu pakai dana haji? Ini kemudian mau dinaikkan lagi. Usulan kenaikan biaya haji ini disampaikan Menak saat memberikan paparan dalam rapat kerja bersama Komisi 8 DPR Kamis. Raker ini membahas agenda persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Dalam raker tersebut, Yakut mengusulkan agar jemaah menanggung biaya haji sebesar 69 juta. Jumlah ini naik dari tahun kemarin yang berada di kisaran 39,8 juta. Informasi yang berikutnya nanti kita sampaikan. Biaya haji yang diterapkan oleh pemerintah Arab Saudi turun. Jadi di Arab Saudinya turun, di sininya malah dinaikkan. Kok bisa? Bukan keadilan rakyat Indonesia yang pasti. Kan begitu. Yakut menjelaskan usulan kenaikan ini telah melalui pertimbangan matang. Salah satunya memenuhi prinsip keadilan dan keberlangsungan dana haji. Cobalah di breakdown bagaimana itu audit, sampaikan ke publik bagaimana penggunaan dana haji selama ini. Jangan-jangan banyak yang bermasalah juga di situ ya. Usulan ini atas pertimbangan memenuhi prinsip keadilan. Kebijakan formula komponen ini diambil dalam rangka menyeimbangkan antara besaran beban jemaah dengan keberlangsungan dana nilai manfaat. Padahal pandemi kemarin 2 tahun tidak ada naik haji, uang tersimpan itu jadi berapa itu? Diinvestasikan ke sana sini jadi berapa itu? Coba diceritakan dong. Luar biasa ya. Itu usulan pemerintah. Ya memang baru usulan. Tapi tentu jangan dipenuhi, bahaya ini. Arab Saudi sebut biaya paket haji 2023 turun 30% dari tahun lalu. Kemudian ini memang bukan pembanding juga ya, karena itu biaya paket yang di sana. Tapi tentu harusnya berpengaruh. Pasti berpengaruh. Ya, di sana turun 30%, di sini naik 100%, nyaris 100%. Artinya ada kelebihan ya, kalau hitungan sederhananya yang pasti di counter oleh para buzzer 130%. Karena di sini naik 100%, di sana turun 30%. Harusnya kan kita ikut turun 30%, bukan naik 100%. Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi mengumumkan biaya paket haji pada 2023 lebih murah dari tahun sebelumnya. Perwakilan Kementerian Haji dan Umroh untuk layanan haji dan umroh, Amr bin Reda Al-Maddah, mengatakan paket haji tahun ini 30% lebih murah dibandingkan 2020. Namun dia tak menjelaskan lebih rinci apakah paket itu berlaku untuk semua jamaah baik internasional maupun domestik. Makanya tadi saya bilang sebetulnya tidak bisa ditarik garis lurus betul-betul ya, karena ini kategori domestik. Tapi pasti berpengaruh sebenarnya ya. Berdasarkan laporan Gulf News pada 15 Januari, Al-Madah hanya mengatakan kategori domestik dibagi berdasarkan perusahaan penyedia layanan. Karena itu program ini akan diputuskan sesuai layanan yang tersedia di camp. Awal pekan lalu dinyatakan memiliki domestik jemaah memiliki pilihan untuk membayar paket haji dengan 3 kali cicilan. Sebelumnya, Saudi mewajibkan jemaah haji untuk membayar penuh di muka bagi yang mengambil paket ini. Untuk memesan slot, calon jemaah harus melakukan pembayaran sebesar 20% dari total biaya dalam waktu 72 jam sejak pendaftaran. Angsuran kedua sebesar 40%, 40%-nya lagi sisanya. Konsul Jenderal Republik Indonesia di Jeddah, Eko Hartono mengatakan Saudi memang menurunkan harga paket untuk jemaah domestik. Jadi untuk jemaah domestik turun 5.666 rial atau sekitar 20 juta menjadi 3.900 rial atau 15 juta. Dari 22 juta menjadi 15 juta. Turun 30%. Sementara itu menurut laporan paket haji bagi jemaah internasional juga disebut turun. Jadi turun juga termasuk untuk jemaah Indonesia. Namun soal penurunan harga paket masih menjadi pembahasan. Di sini juga lagi dibahas. Dibahasnya naik. Ampun.
Ongkos ibadah haji menjadi sorotan usai Menteri Yakut mengusulkan biaya yang dibebankan naik menjadi 69 juta. Ya benar tadi ya, ini kita sudah habis ngumpulin uang, naik. Susah lagi atuh ya, gimana ini teh? Ya, tentu usulan pemerintah ini menuai kritik dari berbagai pihak, mulai dari DPR hingga organisasi masyarakat. Beberapa menilai jumlah ini memberatkan masyarakat. Saya kira bukan lagi memberatkan, tapi sangat-sangat memberatkan. Ini tolong DPR berpihaklah pada rakyat, ya. Buatlah kebijakan yang sesuai dengan hati rakyat. Gunakan hatimu, gunakan empatimu. Jangan pedulikan yang selain itu. Saya kira itu yang menjadi pesan dari video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perubahan, salam kedaulatan rakyat.